Maraknya paham radikal yang intoleran, merebaknya gerakan ekstremisme menjadi ancaman serius bagi internal umat Islam dan masyarakat global. Fenomena tersebut berdampak pada munculnya perselisihan antara kelompok maupun internal maupun eksternal bagi umat Islam yang membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat global. Terlebih di era digital di mana arus informasi seolah dalam genggaman setiap orang dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi dengan sangat mudah. Meskipun era digital memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya, tidak kalah dahsyat melalui canggihnya perangkat elektronik yang korelasi dengan perkembangan teknologi informasi. Penyebaran konten yang bermuatan negatif seperti ajaran kebencian, aktivis, berita bohong, propaganda, paham radikal, dan aliran yang mengancam keharmonisan masyarakat tersebut dengan mudah dan dapat diakses. Era disruptif adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah secara sistem tantangan dan mencapai yang ada yang cara-cara baru. Sedangkan post-not adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan kita. Lalu ide radikalisasi adalah program yang bertujuan untuk mentalkan pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan radikalisme. Kehidupan umat beragama di Indonesia sekarang ini mulai ada masa-masa yang cukup berat di mana makin masifnya gerakan dan kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kekerasan yang berbasis agama atau radikalisme telah banyak menimbulkan korban nyawa sia-sia dan rusaknya bangunan fisik. Akan tetapi yang lebih memilukan lagi adalah makin renggangnya hubungan sosial antar anak bangsa dan tergerusnya modal sosial berupa kepercayaan, trust, antara satu dengan yang lain akibat tindakan kekerasan tersebut. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan berbagai macam peraturan dan undang-undang yang mengatur tata kehidupan beragama agar terjadi harmonisasi kemanusiaan sejati, namun sepertinya radikalisme atas nama agama tidak berhenti. Justru sebaliknya kian hari kian bertambah dengan berbagai bentuk, baik itu penganiayaan, pembakaran, perobohan tempat ibadah, penodaan ajaran dan keyakinan agama, serta penghinaan terhadap keyakinan agama atau pemahaman ajaran orang lain. Dinamika dakwah di era disrupsi digital dan post-truth. Era disrupsi berdampak pada bidang kehidupan manusia termasuk di dalamnya para pelaku dakwah. Era disrupsi ini telah mengubah perilaku dan cara berkomunikasi. Menurut Setianingsih, 2019, 67, hadirnya era disrupsi melahirkan metamorfosis di berbagai bidang, sama halnya dalam aktivitas dakwah. Kedudukan dan kemajuan media online merupakan ujian sekaligus peluang kegiatan dakwah di era disruptif. Dalam beraktivitas dakwah di era disrupsi, dakwah berbantuan teknologi komunikasi dan informasi tentu mengambil peran penting. Hal ini sebagai jawaban atas kegiatan dakwah yang adaptif. Pada kondisi ini, ulama, ustadz dan dai harus memiliki strategi baru dalam dakwah di era disrupsi dan era pasca kebenaran saat ini. Era pasca kebenaran, tentu kita dihadapkan pada luberan informasi di berbagai bidang kehidupan. Demikian halnya dalam dunia dakwah, kemampuan literasi antara pendakwah, dai, dan matu menjadi urgen. Dalam kajian literasi dakwah, tulisan ini setidaknya mengemukan 3 strategi literasi dakwah di era post-truth. Pertama, sebagai aktor dakwah kita harus memiliki kepribadian yang kuat, jiwa sopan santun, berperilaku baik dan beretika. Melalui kepribadian yang berintegritas dapat mengendalikan dari dalam pemanfaatan revolusi digital di era post-truth. Kedua, sebagai pelaku dakwah kita harus memiliki keahlian dalam mengambil dan menggunakan informasi yang tersebar dalam teknologi komunikasi secara tepat. Ketiga, sebagai pelaku dakwah memiliki skill dakwah literasi yang terampil dalam menganalisis setiap unsur yang ada, mulai sumber pesan, konten pesan serta yang bertanggung jawab, dan mengetahui distribusi informasi mana yang boleh mana yang dilarang.
Lebih-lebih kita dihadapkan pada kondisi di mana setiap orang memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan digital melalui media mainstream. Melalui kemampuan literasi yang dimiliki, tentu informasi yang didapat akan terfilter secara baik. Disinilah peran serta transformasi ilmu keagamaan dan keterampilan literasi mengambil jalan dalam menghadapi luberan informasi yang demikian cepat, sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang melek informasi dan teknologi komunikasi dengan tepat. Strategi-strategi moderasi beragama di era disrupsi digital dan post-truth adalah 1. Memanfaatkan media sosial dengan baik. Media sosial memiliki banyak sisi positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya bergantung pada penggunanya. Dalam proses moderasi beragama, yang perlu dilakukan adalah memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menyebarkan nilai-nilai moderasi yang santun dan toleran. Sebar segala bentuk kebaikan yang toleran dan baik, agar sikap moderasi terus tertanam pada siapa saja. 2. Memilah dengan baik mana berita yang asli dan mana yang hoax. Di zaman post-truth seperti sekarang ini, banyak sekali berita palsu atau hoax yang tersebar. Berita-berita tersebut tersebar dengan luas seakan berita itu adalah berita yang nyata dan asli. Sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Tapi yang terpenting, sebelum menerimanya dan menyebarluaskan suatu berita, kita harus memilah-milahnya dengan baik. Apakah berita tersebut asli dan nyata, atau hanya sekadar bualan atau hoax saja? 3. Membuat wadah perkumpulan moderasi. Di era disrupsi digital, kita menjadi lebih mudah dalam melakukan apapun. Kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang jauh dari belahan dunia manapun. Dengan hal itu, salah satu strategi moderasi yang tepat adalah dengan membuat suatu wadah diskusi perkumpulan online untuk diskusi terkait hal-hal toleransi fan moderasi beragaman. Wadah ini bisa dijadikan sebagai penguatan iman kita agar terus dan tetap bersikap moderasi di tengah krisis radikalisme ini. 4. Membuat suatu program deradikalisasi. Selain membuat wadah diskusi, kita juga bisa menyediakan suatu wadah deradikalisasi online yang tujuannya untuk menetralkan pemikiran-pemikiran radikalisme di otak para radikal dan teroris. Jadi, wadah ini berisi orang-orang radikal yang dikumpulkan untuk mendapat ilmu dan pengetahuan tentang moderasi beragama. 5. Banyak belajar agar menjadi pribadi yang tidak mudah dipengaruhi. Di zaman post-truth ini, banyak sekali kepalsuan yang berkedok kebenaran. Banyak sekali radikalisme dibungkus dengan hal-hal yang menarik perhatian, sehingga mudah mempengaruhi orang-orang awam agar menganggap paham radikal itu adalah paham yang paling benar. Jadi, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan memperbanyak pengetahuan agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah percaya dan terpengaruh dengan hal-hal radikalis. Gerakan radikalisasi agama dan keberagaman di kalangan generasi milenial.